Channel Sayem Printer kali ini akan membahas seputar pompa Epson L1110, L3210, L110 yang dan lainnya yang sama partnya. Mungkin ada banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. L3150 juga sama saja pompanya. Nah, seperti apa? Simak video sampai habis. Oke, saya membuat konten ini karena banyak yang konsultasi ke tim admin kami soal pompa ini, dan mereka ternyata banyak yang belum paham soal cara kerja secara utuh dari pompa Epson L3210. Ini yang saya contohkan adalah Epson L3210. Bahkan yang sudah pengalaman di servis printer pun ternyata analisanya belum tepat. Ini saya jelaskan dari awal ya, untuk prinsip kerja dari pompa itu sendiri. Pompa ini ya, yang ada di sini, ini bagian dari pompa. Dia tidak bekerja sendiri. Dia sangat bergantung, ada beberapa part lain pendukung. Salah satunya adalah motor. Motor carriage ini fungsinya ketika dia memarkirkan head di sini. Ini posisi head sebelum proses pompa ini harus pas seperti ini. Kalau tidak pas, itu nanti pompa juga tidak bisa bekerja secara maksimal, bahkan tidak bisa memompa sama sekali karena posisi headnya tidak pas. Jadi misalkan parkirnya itu agak bergeser, misalkan ini di sebelah sini cuma sekitar 1 cm dari posisi parkir yang seharusnya, si pompa sudah tidak bisa bekerja karena dia tidak pas antara pompa dengan head, itu tidak pas. Jadi parkirnya harus benar-benar di sini, sekitar di sini atau pentok di sini, mungkin ada bergeser di sini, seperti itu. Penempatan parkir dari carriage unit ini yang berisi print head ini juga berpengaruh atau terpengaruh dari sensor scale. Nah, dia sebagai, mungkin kalau istilah gampangnya adalah sebagai mata dari pergerakan carriage ini juga berpengaruh. Dan berarti kalau ini berpengaruh, sensor encoder yang ada di belakang carriage ini juga berpengaruh. Makanya tidak menyedotnya si pompa itu luas masalahnya. Tidak serta-merta atau harus pompanya yang diganti atau pompanya yang rusak. Seperti itu. Itu dua part yang berpengaruh. Nah, yang lain lagi itu ada cheese yang di atas ini. Kemarin sudah kita bahas ya soal cheese. Kemudian selang yang masuk ke sini, ini juga kadang-kadang itu mampet, apalagi tintanya tinta yang non dye ya, misalkan pigment atau art paper, itu sering terkendala mampet, biasanya karena faktor penyimpanan printer yang tidak pas, mungkin di suhu yang terlalu panas atau di pinggir jalan yang debunya banyak. Nah, itu rentan mampet di selang atau cheese. Ada lagi kasus itu mampetnya di tabung bawah di sini ya. Ini strukturnya seperti ini untuk tabung bawah tempat refill. Nah, itu sering ada gumpalan tinta di bawah jalur keluar tinta. Nah, di sini ini kan juga jalurnya cukup kecil ya di sini. Ini kalau misalkan tintanya bukan tinta dye, itu memang mengalirnya memang
kadang-kadang tidak lancar ya, seperti itu. Nah, ini sering juga bermasalah di sini. Ininya mampet atau jalur keluarnya mampet, kemudian dipompa di sini ya tinta tidak akan keluar atau keluarnya tidak lancar. Nah, itu ya, itu part-part yang pendukung dari pompa. Nah, ini kalau dilihat dari dekat atau dilihat dari sisi samping ya, ini terlihat sekali pompa itu segini ya, satu blok seperti ini. Ini ada selang masuk ke pompa. Dia ada pompa di sini, kemudian dia keluar, kemudian masuk ke disebutnya inkpad atau maintenance box. Jadi tempat tinta dikeluarkan dari cheese atau sisa-sisa proses pompa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas detil soal cara kerja pompa dan kemudian bagaimana cara tes pompa yang benar. Tapi yang saya sebutkan tadi harus udah oke dulu ya. Jadi si posisi pompanya harus pas, kemudian cheese-nya bagus, selang bagus, tabung tinta bagus, dan satu lagi adalah print head. Karena saya pernah nemui kasus print head itu kerusakannya begini. Jadi kalau misalkan ditembak dari atas, jadi si tiang nozzle yang ada jarum-jarum tumbul itu, yang tempat masuk tinta, disemprot dari atas itu lancar, tapi ternyata dipompa dari bawah lewat capping station atau lewat mekanisme dari pompa ini dia tidak bisa. Jadi logikanya atau kasusnya adalah dia bisa disemprot dari atas tapi tidak bisa dipompa dari bawah. Itu pernah terjadi. Head ada kelemahan atau kerusakan seperti itu. Jadi mau diganti pompa atau diservis apapun, kalau headnya memang sudah masalah, jadi tidak akan benar. Si pompa tidak bisa bekerja secara maksimal atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali karena memang headnya yang tidak bisa dipompa dari membran bawah. Itu ya. Sekarang kita beralih ke prinsip dasar pompa Ekotank itu bekerja. Ini kita singkirin dulu unit printernya. Nah, ini saya jelaskan prinsip kerja dari pompa. Ini sudah saya bongkar ya. Ini salah satu sampel. Cuma seperti ini. Jadi si selang yang dari capping station di sini, kemudian selang itu keluar kemudian masuk ke pompa. Jadi sistemnya cuma seperti ini. Cuma selang itu ada diputar seperti ini, kemudian ada semacam tuas, kemudian ada semacam roda untuk menjepit atau memutar si selang. Nah, ini kalau bekerja, saat pompa bekerja dia cuma begini ya, berputar seperti ini. Si selang itu dijepit kemudian diputar-putar oleh roda kecil di sini, kemudian dia mepet seperti ini ya. Nah, kemudian mepet seperti ini, mepet dengan rumah pompa seperti ini. Karena ini putarannya cepat ya, kalau di dalam printer putarannya cepat sehingga terjadilah proses pompa yang ada di sini. Ini nanti kan ada head ya di sini. Kemudian dengan pergerakan ini yang sangat cepat, dengan si selang itu digencet seperti itu, dia akan menghasilkan daya sedot di ujung capping station, kemudian mengalir ke pompa, kemudian keluar ke pembuangan atau maintenance box atau inkpad. Nah, seperti itu. Nah, ternyata banyak teman-teman tuh salah dalam menganalisa atau tes dari pompa. Kemarin ada beberapa yang
seperti ini caranya. Ngetes pompa adalah dengan disedot dari belakang seperti ini. Dan katanya buntu. Katanya buntu. Kenapa ini tidak tepat? Karena posisi pergerakannya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di dalam pompa itu selang digencet. Digencet cukup rapat seperti ini. Kalau ditarik dari belakang, itu akan terkesan dengan posisi tertentu ya, mungkin posisi yang seperti ini ya. Nah, itu disedot, itu pasti akan berat dan si tinta itu terkesan tidak bisa terpompa dari sini, padahal posisi selangnya lah yang tergencet oleh roda yang kecil ini tadi. Nah, karena posisinya seperti ini ya. Nah, kalau dalam printer pas dia cleaning atau memompa. Nah, kalau posisinya si roller kecil ini, posisinya itu menekan si selang, itu kemungkinan besar si selang buangan ditarik spuit ini akan berat atau lumayan berat dari biasanya. Nah, ada teman-teman yang cara tes pompa seperti itu. Nah, ini kurang tepat ya, karena memang dari mekanis dari pompa itu sendiri seperti ini. Si pompa ternyata di dalamnya adalah ditekan sebuah rol kecil yang mengakibatkan proses pompa itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi kalau ditekan seperti ini dia akan berat. Ini cara analisa seperti ini kurang tepat. Nah, bisa juga dengan diputar-putar, misalkan diputar-putar, kemudian di pas rilis, misalkan di posisi seperti ini ya, si tuas rodanya ini tidak menekan selang, jadi bisa jadi ininya ditarik-tarik juga enteng, seperti itu. Nah, enteng ya, karena memang dia posisinya tidak menekan selang. Tuh, cara tes yang benar adalah seperti ini. Ini sudah saya lepas, dan jangan tanyakan ya cara lepasnya bagaimana, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Nah, ini posisi yang terpasang lengkap. Ini kita peragakan di nampan karena pakai air, jadi biar tidak kemana-mana aliran airnya. Ini kita gunakan air mineral ya. Kemudian spuit ini kita siapkan secukupnya. Nah, ini saya copot ini biar jelas saja sih, biar jelas pemaparan saya soal tes pompa. Bisa juga posisi terpasang di printernya juga bisa, yang penting prinsip tesnya itu sama atau seperti ini. Nah, kita cukup kasih si capping station ini air, kasih air ya secukupnya, jangan banyak-banyak. Nah, setelah itu kita putar pompa, karena kita tadi sudah membahas soal prinsip kerja pompa ya, jadi ada putaran biar si selang itu kena tekanan oleh roda kecil. Jadi kita geser si gear ini ke area belakang. Lihat. Lihat, si air tersedot ke dalam. Berarti pompa ini dalam kondisi bagus atau baik ya, jadi si pompa berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalkan pompanya bagus, kemudian ternyata ketika printer melakukan cleaning di selang buangan ini tidak keluar tinta, bisa jadi ada masalah lain yang seperti saya paparkan tadi,
pompa ini tidak bekerja sendiri, tapi ada part-part pendukung di sekitarnya. Dan banyak kasus di luar itu tidak bisa memompa itu karena cuma selang ini ya, selang yang sudah saya jelaskan tadi itu meleset aja dari zona penekanan roll kecil, cuma meleset, jadi tidak pas. Hanya tidak pas, otomatis si selang tidak bisa tertekan oleh tuas dan roda tadi, sehingga fungsi pompa tidak bekerja. Seperti itu ya. Jadi belum tentu tinta tidak bisa menyedot secara sempurna. Itu belum tentu pompanya yang rusak. Kita harus analisa lagi banyak komponen dan banyak hal selain unit pompa itu sendiri. Dan cara tadi hanya bisa digunakan untuk mengetes aliran pompa atau fungsi pompa. Kalau pompa yang sudah lemah, nah itu memang agak sulit untuk metode yang saya sebutkan tadi. Kalau lemah berarti dia si putaran printernya sudah sangat kencang tapi hasil pompanya lemah. Nah itu memang sulit dianalisa dengan cara air yang tadi. Jadi kalau menggunakan metode air tadi, itu hanya menganalisa si pompa itu berfungsi atau tidak. Nah, mungkin dari kami sekian dulu. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video konten ini dan lebih bisa menganalisa kerusakan pompa lebih baik lagi dan tepat dalam mengganti spare part. Mungkin dari kami sekian dulu. Salam dari Sayem Printer.